istilahnya sebutannya pusaka keluarga kan. Oh, Ya, seperti itu aja. nggak boleh dijual belikan, dimarkan ke orang lain, diturunkan ke anak-anaknya gitu biasanya gitu. Itu disimpan di lemari kan gitu. Saya buka lemari dulu, wah ini apa ini ya? Penasaran. Dulu tuh melihatnya itu masih horor-horor gitu namanya, masih kecil masih ya. kecil. Masih bayangan tuh mistis. Mistis. Saya pertama pegang itu ya waktu SMP, SMA, nginjak SMA lah itu udah mulai pegang. Tapi ya cuma pegang-pegang aja, belum berani ngerawat atau apa. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jumateng panjenengan semua, sadulur sahabat Nuswantara Jawa. Oke, sadulur, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Mbah Hafid nih ya, jauh-jauh dari ujung selatan. Seleko. Biasa sadulur, ini nanti kita akan ngobrol santai. Ini nanti saya akan coba tanya-tanya kepada beliau nih soal pengalaman beliau soal dunia tosan aji. Nah, dunia tosan aji tentunya kan juga salah satu warisan leluhur dari Nusantara. Langsung saja sadulur, saya coba interogasi beliaunya ini. Oke. Gimana Mbak? Sebelumnya gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sibuk apa ini Mbak sekarang ini? Sibuk keliling-keliling aja. Keliling-keliling. Dunia perminyakan aman ini? Aman. Soalnya ini baru rame-rame orang sadulur ini. Kebetulan beliau kerjanya di laut bagian perminyakan ini. Oke, itu untuk intermezzonya. Langsung saja deh. Panjenengan kan selama ini saya dapat info kan senang ya, hobi untuk mengumpulkan benda-benda tosan aji lah. Nah, ini lebih spesifiknya itu kan keris ya Pak. Keris, tombak atau semacamnya lah ya. Yeah. Itu bisa diceritakan nggak awalnya gimana itu bisa terjun di dunia tosan aji itu? Oke. Terima kasih Mbak Hari sudah mengundang saya ya di ngobrol-ngobrol santai ini. Jadi dulu awalnya itu saya punya keris itu dari Simbah. Dari bapaknya bapak saya, Mbah Kakung. Dia itu dulu waktu beliau sudah ini meninggal, bapak itu kebetulan itu ada keris satu keris, terus tombaknya itu 3, itu dikasih ke bapak saya. Oh, diturunkan lah ya biasanya. Dibahkan lah, diturunkan ke bapak saya. Tapi bapak saya kan disimpan di lemari. Dasarnya kan bapak saya nggak begitu suka sama hal-hal begituan. Oh, jadi udah disimpan aja di lemari. Tapi nggak sempat dibuang atau dilarung atau apa ya? Nggak dibuang. Peninggalan orang tua kan. Iya. Mungkin itu entah pusaka keluarga atau gimana kan, dari zaman dulu kan biasanya ada istilahnya sebutannya pusaka keluarga kan. Ya, seperti itu aja. Nggak boleh dijual belikan, dimarkan ke orang lain, diturunkan ke anak-anaknya gitu biasanya gitu. Itu disimpan di lemari kan begitu. Saya buka lemari dulu, wah ini apa ini ya? Penasaran. Dulu tuh melihatnya itu masih horor-horor gitu namanya, masih kecil. Masih kecil. Masih bayangan tuh mistis. Mistis. Saya pertama pegang itu ya waktu SMP, SMA, nginjak SMA lah itu udah mulai pegang. Tapi ya cuma pegang-pegang aja, belum berani ngerawat atau apa. Gitu. Nah, oke, terus ini pembukaan. Ini seperti biasa Mbak. Kita seruput kopinya. Oke. Waduh, mantap Mbak. Mantap. Sambil sebat sih Mbak. Oke, ini aku tanya awang sebat. Berhubung teman saya ini enggak sebat ini Mbak Hafid ini. Ya, saya sebat dulu lah. Biar lebih gayeng. Sambil saya tanya-tanya lagi nih. Gimana Mbak? Nah, itu tadi kan berarti berawal dari tinggalan Simbah ya. Tinggalan Simbah, namun lagi apa namanya
bapak sampean ini belum berkenan kerawat, cuma tetap disimpan di situ aja ya. Ya. Nah itu panjenengan selama itu untuk mencari info, menggali info, untuk memperdalam bahwa keris itu sebenarnya ada metode caranya untuk merawat. Mungkin ada bahasanya apa ya, kalau dalam keris itu tuah ya Mbak? Atau tuah atau apalah. Tuah, ada yang nyebut tuah, ada yoni. Oh ada yoni gitu ya. Nah itu seperti apa itu? Bisa mengetahui lebih dalam itu, lebih lanjut itu. Kalau dulu saya sebenarnya malah ke merawatnya sih Mbak. Oh ke merawatnya dulu ya. Jadi gimana sih caranya biar nggak karatan gitu, namanya barang-barang lama ya. Udah dari era kerajaan Mojopahit ada. Itu dulu sempat ada yang berkaratan sih, tapi kan saya lihat gimana nih cara Rawatnya gitu. Tapi saya ngerawat itu, saya beranikan diri untuk ngerawat itu waktu saya udah kuliah. Udah kuliah ya berarti. Udah kuliah itu berarti saya ngerawat. Udah saya bersihin aja pakai rendaman itu air kelapa itu. Air kelapa sama saya sikat itu. Tapi belum tak warangin itu, belum tahu istilah warangan kan zaman dulu. Oh warangan itu fungsinya tuh apa Mbak? Warangan itu? Warangan itu sebenarnya untuk memunculkan pamor. Oh jadi komponen keris berarti ada beberapa ya berarti Pak? Kalau komponen keris. Kalau kan ada apa namanya gagang atau bila atau itu berarti ada penyebutannya sendiri Mbak? Ya ada sendiri bilah-bilahnya, apa bilah gagangnya itu apa nama gagang itu penyebutannya? Handle-nya itu kan, ya, itu handle. Terus kan banyak juga yang dari apa Surakarta lah, ada Jogja kan model-modelnya ada. Oh berarti banyak kayak, sih. Apa ya kayak modelnya ya? Modelnya kalau kebanyakan berarti Surakarta dan Jogja. Ada juga yang sekarang tuh yang Madura gitu, ada ukir-ukiran gitu. Juga. Oke, menarik ini memang pembahasan Tosan Aji ini. Gini, Tosan Aji itu memang warisan dari leluhur kita terdahulu dan itu sudah masuk ke UNESCO ya Mas. Itu warisan. Nah, ini sebagai generasi ini memang perlu untuk melestarikan ilmu tempat lipat. Tapi gini Mbak, saya terus terang itu kebanyakan kan stigma keris itu kan apa ya, kayak difungsikan kalau di orang awam itu hal yang kurang baik lah, musik atau bahasa seperti itulah. Nggak melihat dari sisi apa ya, sisi estetik, sisi budayanya seperti itu. Kalau panjenengan sendiri tuh menilai keris dari apa sih? Kalau saya dua-duanya Mbak, sebenarnya Mbak. Oh dua-duanya. Ada sisi isoteri sebenarnya isoteri sama eksoteri kan. Isoteri itu yang isoteri ya bagian dalamnya, ibaratnya yoni apa tuah. Oh tuah itu tuahnya itu gimana? Kebanyakan kalau orang yang memandang isoteri itu, dia itu nggak memperdulikan apa itu perwujudan kerisnya. Jadi kadang kerisnya udah apa ya, gripis itu bahasa Indonesia apa udah jelek gitu kan, udah hancur kemakan usia karat gitu, tapi masih disimpan, masih sebagai ageman gitu. Itu tuahnya itu tadi. Percaya itu isoterinya itu emang sudah bermanfaat untuk yang pemegang si keris itu. Ada juga yang menyukai Tosan Aji dengan yang dilihat itu eksoterinya, dari segi bilahnya, bentuknya, terus kan ada tinatahnya apa dari Kuningan Sari. Katanya ada yang emas juga ya? Iya, tapi kebanyakan sekarang ya itu ada yang bikinan emasnya cuma di luar aja kan. Oh seperti itu. Nah itu mungkin yang membuat jadi stigma keris juga menurun ya. Oknum lah. Itu dulu sempat ketipu juga pernah saya. Awalnya juga sempat ketipu. Sering ya. Saya dulu punya berapa bilah itu, hampir 6 atau 7. Berarti panjenengan juga selain dari turun menurun tadi juga berarti proses apa itu, berarti bahasanya pemaharan atau pemaharan. Sama pemaharan keris itu baru-baru kemarin itu waktu udah mulai kerja itu. Itu udah mencoba tertarik untuk mempelajari lebih kan ya. Kan banyak nih, ternyata ada banyak ini jenis-jenis keris bilahnya. Ini dapur apa, dapur brojo, terus tombaknya ini apa, ini kan banyak tuh. Jadi saya penasaran. Jadi saya waktu udah bekerja udah dapat
penghasilan gitu. Mm-mm. Saya lihat di live ini, live ada sosial media lah, nggak nyebut mereknya. Ah. Wih, bagus nih. Mm-mm. Katanya era Singosari, era Mojopahit dengan harga segini. Kok murah ya segini kan? Dalam hati udah batin ya? Batin. Di rumah lain kok lebih mahal. Apa yang membedakan itu masih mungkin ini untuk pelajaran kita semua yang untuk pertama kali Bermain tosan haji. Emang banyak sih ya, banyak keris yang kamardikan, keris yang emang keris koden, ada keris koden, istilah koden, terus keris yang disepuh, jadi keris muda, tapi itu dibentuk daur ulang gitu biasanya, bukan, dia itu diolah, dikasih cairan biar kelihatan tua. Seperti itu, banyak itu sekarang itu. Yang bikin jelek dunia atau salah itu gitu. Oknum banyak untuk ya itu, untuk memenuhi kebutuhan pasar, keuntungan pasar itu dia dengan cara curang seperti itu, banyak itu. Itu satu lur. Jadi dalam dunia tosan haji pun nggak semudah yang orang bayang, wah ini keris lengkak-lengkok lurus, seperti itu enggak. Ternyata banyak lah piranti-pirantinya keris itu banyak. Nah, ini ada contoh keris gak Pak yang di bawah atau sebenarnya ada? Saya contoh ini. Nah, ini dari warangkanya ini style Madura ini. Oh, dari warangkanya. Iya. Madura, dia ada ukir-ukirnya ciri khasnya. Ini kebetulan saya dulu mahari orang mana? Cilegon daerah Banten sana. Dia itu kakeknya punya keris, diwariskan ke anaknya ke cucunya gitu. Cucunya udah mau lepas semua kan, ageman kayaknya udah. Nah ini saya dulu kebetulan dapur Nogo Gigi Lok 5. Nogo Gigi. Nah, ini itu salah satu jenis keris nih. Ya, itu keris yang bergana naga itu. Ini bisa dicoba dibuka boleh. Seperti ini. Itu ini Lok 5 Nogo Giginya. Untuk mengetahui hitungan luknya sendiri tuh gimana, Bang? Ini ada lenggoknya 1, 2, 3, 4, 5 kan dari depan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi luk itu pasti berjumlah ganjil. Pasti berjumlah ganjil. Ya, ganjil Luk 5. Dan untuk Nogo Gigi ini contoh sebagian kecil ya. Nah, iya maksudnya kan biasanya yang pengetahuan saya kan itu agak panjang, ini kok kecil lah itu. Dibagi menjadi beberapa bagian sih keris itu. Oh, seperti itu aja. Ada yang ukuran 40 cm, itu dia kadang nyebutnya corok ya. Corok itu kadang keris-keris Bali itu corok ya. Iya, panjang-panjang. Karena saya lihat di sosmed itu memang keris-keris dari Bali itu ukurannya gede. Mahal-mahal itu. Itu walaupun ngamardikan tapi mahalnya itu mahal-mahal, tinggi-tinggi. Bisa dijelaskan Mbak, kamardikan itu maksudnya gimana sih kamardikan itu? Kamardikan itu sebenarnya pembuatan di era-era baru ya. Era baru. Baru, tapi dia tetap memakai seni lipat. Tempat lipat kayak pakemnya. Kalau itu sih masih bagus ya, masih melestarikan. Yang disayangkan itu ya keris-keris yang muda terus dia diolah menjadi tua gitu. Katanya sampai tadi dikasih cairan-cairan dituakan apa dipendem di tanah biar kelihatan tua. Jadi begitu saja. Berarti ada praktek-praktek seperti itu ternyata. Itu tadi yang untuk bahasanya koden itu tadi, Mbak. Koden ini sebenarnya keris-keris pengkaji sih, Mas. Jadi dia nggak tahu ya, mungkin dia tanpa lipat, tanpa pakem ya. Kalau bentuknya sih sama, tapi nggak tahu untuk apa pembuatannya itu ya mungkin dari besi langsung diukir atau di mana. Ya itu biasanya ya untuk pengantin gitu, yang untuk acara seremoni ya. Berarti itu keris biasanya keris koden. Tapi kan dia dari lipatan itu kelihatan kalau orang sudah paham itu tetap kelihatan. Tapi kalau orang baru yang ya itu kasihan yang baru terjun di dunia tosan haji kan. Ada ini
keris mahar sepuh gitu. mirip Nogososro gitu. Saya dulu pernah juga Nogososro mahar 1 juta ini. Oke. Ada kuning-kuningnya, wah ini kuningan sari nih. Oh ternyata keris koden. Wah kacau ini. Itu pertama saya masuk itu kemarin itu. Dalam dunia apapun sih, entah itu pembelajaran spiritual atau sanaja, itu suatu proses itu nggak bisa dibohongi. Iya, itu ya pelajaran. Tapi saya sharing-sharing ke teman saya kan yang udah berpengalaman, senior-senior. Dulu tetap sama juga. Sama awalnya. Pernah ketipu juga. Ya itu pelajaran sekolah lah ibaratnya. Iya betul. Itu biaya sekolahmu mas ya gitu. Untungnya saya cuma ketipu berapa itu? 6-7 keris lah kalau nggak salah itu. Wah lumayan toh mbak itu kalau 6-7 keris. Oke seperti itu gitu. Nah kalau mungkin satu bisa lihat nih karena kameranya jauh ya. Ini betulnya ada kayak putih-putihnya ini apa ya mbak yang di tengah ini? Nah itu kan ada istilah pamor. Pamor. Pamor kalau dari dulu dari ya itu dibentuk dari meteor ya kalau zaman dulu ya. Oh meteor, maksudnya meteor? Batu meteor. Jadi dilipat, disatukan menjadi satu sama besi-besi itu nggak tahu ya itu seninya keris unik itu zaman dulu itu. Jadi sang empu itu dia sebelum membuat keris kan dia udah menyeket nih. Oh ini nanti saya mau bikin pamor ini. Jadi nanti setelah diwarangi itu nanti muncul ini. Oh ini pamor singkir, terus pamor banyu mili, terus gitu. Buahnya berarti ya Buahnya. Wah kalau memang dibabar malam ini nggak selesai. Ini sekilas apa ya nama dasarnya dulu. Kalau ini masuk keris jimatan. Oh kalau kecil itu keris jimatan. Bukan berarti jimatan. Jimat ini bukan. Kan ada yang corok 40 sentian. Yang keris normal itu 30 sentian itu. Terus yang 20 apa 25 ke bawah itu patrem dia. Terus di bawah itu ada keris jimatan. Yang kecil-kecil itu jimatan. Ada yang menyebut keris patrem itu malah ini sebagai apa ya? Piandel lah zaman dulu itu. Apa kayak piandel berarti kayak ageman pegangan. Biasanya disimpan di rumah itu keris patrem itu biasanya. Patrem sama yang keris 30 sentian tadi keris normal itu. Kalau jimatan dia kan untuk sikap biasanya dia. Dia untuk dibawa-bawa biasanya. Dulu historinya kayak keris jimatan kayak ini biasanya kan ini keris sikap ya. Itu dulu historinya gimana kalau yang pendek-pendek kayak ini? Ada ceritanya nggak bakal gitu? Kalau pendek ini biasanya dulu itu untuk senjata terakhir ya dia. Oh, untuk pertempuran berarti pertempuran jarak dekat. Iya. Jadi dia disimpan. Kalau kecil kan nggak kelihatan sama musuh kan. Jadi untuk benteng terakhir lah dia. Gitu. Jadi berarti ada fungsinya masing-masing ya. Ya. Ini baru keris saja ya macam-macam berarti tadi saya tangkap ada corok, terus yang keris ukuran normal itu tadi, patrem, jimatan ini menarik memang satu biasa substansi. Nah inilah keanekaragaman budaya Nusantara ya. Ini memang luar biasa. Jadi setiap pulau itu ada ciri khas kerisnya masing-masing. Oh, seperti itu aja. Bali, Gede-Gede, Madura, setiap kerajaan kan dia ada pakemnya masing-masing.